Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiatul Mardiah dengan nomor BP 2412022 dari kelas TKBN 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang space time, space velocity, residence time, dan reaction time untuk memenuhi tugas kinetika reaksi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu space time. Spacetime adalah waktu yang diperlukan oleh fluida untuk melewati volume reaktor, seolah-olah reaktor itu kosong. Dengan kata lain, waktu teoritis yang dibutuhkan untuk mengisi reaktor pada laju alir tertentu jika tidak terjadi reaksi. Nah, maknanya secara sederhana yaitu memberi gambaran berapa lama zat tinggal di reaktor jika tidak bereaksi, dan nantinya berguna untuk desain reaktor dan perbandingan dengan waktu reaksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah reaktor kimia berbentuk tabung memiliki volume 2 meter kubik. Fluida masuk dengan laju alir 0,5 meter kubik per second. Perintahnya hitung spacetime dari reaktor tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini tentu kita harus mengetahui rumus dari spacetime terlebih dahulu, di mana rumus spacetime yaitu Tho sama dengan V per Q0. Tho di sini adalah spacetime dengan satuannya yaitu satuan waktu seperti second, menit, jam, dan sebagainya. Yang kedua, ada V. V di sini adalah volume reaktor dengan satuan liter, meter kubik, desimeter kubik per Q0. Q0 di sini sama dengan V0 atau V kecil, di mana di sini adalah laju alir volumetrik, satuannya bisa liter per second, meter kubik per second, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab soal ini, setelah kita mengetahui rumus, maka dimasukkan atau disubstitusi ke rumus tadi, di mana Tho V per Q0. V diketahui di soal yaitu 2 meter kubik per laju alir volumetriknya yaitu 0,5. 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 second. Artinya apa? Artinya fluida membutuhkan waktu 4 detik untuk melewati reaktor jika tidak terjadi reaksi. Materi selanjutnya yaitu ada space velocity. Nah, space velocity ini kebalikan dari space time, yaitu dia menunjukkan berapa cepat fluida diproses dalam reaktor per unit volume reaktor. Apa maknanya? Yaitu dia memberikan informasi berapa banyak reaktor digunakan per waktu dan nantinya berguna untuk membandingkan reaktor dengan ukuran yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal yang sama dengan soal spacetime yang di awal tadi. Nah, karena space velocity ini kebalikan dari spacetime, maka rumus yang digunakan yaitu juga kebalikan dari rumus spacetime, di mana space velocity sama dengan Q0 per V atau laju alir volumetrik per volume reaktor. Nah, jika sudah diketahui nilai space time-nya di awal, maka untuk mencari space velocity cukup dengan 1 per Tho, di mana di sini didapatkan hasil space velocity-nya yaitu 0,25 per second, artinya setiap detik 25% volume reaktor diganti oleh aliran baru. Nah, setelah kita belajar spacetime, space velocity, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan istilah residence time. Nah, residence time ini adalah waktu tinggal, di mana dia merupakan waktu rata-rata molekul berada dalam reaktor sampai keluar reaktor. Nah, dia itu tidak sama dengan spacetime karena reaksi dan distribusi fluida bisa membuat waktu lebih lama atau lebih pendek. Maknanya apa? Di sini residence time ini penting untuk mengetahui lamanya reaktan itu diproses di dalam sebuah reaktor dan nantinya berguna untuk menentukan konversi dari reaksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di mana di sini di sebuah reaktor CSTR ideal, volume reaktor adalah 1 meter kubik dan laju alir masuknya 0,2 meter kubik per second. Hitung residence time reaktor. Nah, untuk rumus dari residence time itu sendiri yaitu residence time atau TRS sama dengan jumlah molekul dalam reaktor per laju molekul keluar.
Nah, untuk reaktor ideal seperti PFR atau CSTR, residence time ini sering dianggap sama dengan space time. Nah, untuk satuan dari residence time ini yaitu adalah satuan waktu, yaitu seperti detik, menit, dan jam. Nah, kita masuk ke soalnya. Di sini dikatakan adalah CSTR ideal, maka rumusnya sama dengan rumus space-time. Sehingga didapatkan waktu residence-nya yaitu 5 second, artinya rata-rata molekul berada di dalam reaktor 5 detik sebelum keluar reaktor. Yang terakhir ada yang dinamakan dengan reaction time. Nah, di bahasa Indonesianya yaitu adalah waktu reaksi. Apa itu waktu reaksi? Adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu berdasarkan laju reaksi. Nah, dia tidak selalu sama dengan residence time. Karena apa? Karena laju reaksi tergantung pada orde reaksi, konsentrasi, dan temperatur. Nah, makna dari nilai reaction time ini adalah memberitahu berapa lama reaksi harus berlangsung untuk mencapai target konversi, dan dia penting untuk menentukan ukuran reaktor dan operasi batch atau kontinu. Nah, di sini ada contoh soal dari waktu reaksi. Sebuah reaksi A menjadi B berlangsung di CSTR dengan reaksi orde 1. Diketahui konstanta laju reaksinya 0,1 per second dan target konversinya yaitu 50%. Nah, hitung waktu reaksi yang diperlukan. Karena tadi waktu reaksi ini bergantung pada orde reaksi, maka rumus untuk setiap orde itu berbeda. Nah, seperti yang saya lampirkan di slide, untuk orde 0, rumusnya T sama dengan CA0 dikali X per K. Untuk orde 1, T sama dengan 1 per K, ln 1 dibagi 1 per X. Dan untuk orde 2, T sama dengan 1 per K dikali CA0 dikali X per 1 dikurang X. Nah, masuk ke soal, karena dia reaksi orde 1, maka rumus yang digunakan TR sama dengan 1 per K ln 1 per 1 dikurang X. Nah, masukkan nilai K-nya dan masukkan nilai X-nya sehingga didapatkan 6,93 second. Artinya dibutuhkan sekitar 6,93 detik untuk mencapai konversi 50% dari reaksi A menjadi B ini. Baik, sekian presentasi dari saya tentang space time, space velocity, residence time, dan reaction time. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.